Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam laju reaksi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan proses berlangsungnya perubahan dari zat reaksi menjadi produk. Nah, sedangkan laju reaksi ini merupakan kecepatan dari perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasannya laju reaksi ini menunjukkan kecepatan dari perubahan reaktan menjadi sebuah produk persatuan waktu tertentu. Pak, izin bertanya Pak, apa saja sih contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang bagus sekali. Contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari kita seperti besi yang berkarat, kemudian ada juga petasan yang meledak, kemudian makanan yang cepat basi di dalam suhu yang tinggi, dan masih banyak lainnya contoh-contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Laju reaksi ini juga erat sekali kaitannya dengan teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini menjelaskan bahwa reaksi kimia berlangsung ketika partikel-partikel reaktan saling bertumbukan dengan orientasi yang tepat dan cukup energi. Pak, lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari laju reaksi ini? Oke, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari laju reaksi ini ada 5, yaitu yang pertama konsentrasi, kemudian suhu, kemudian luas permukaan, selanjutnya yaitu katalis, dan juga tekanan dari gas. Pak, lalu di dalam praktikum itu bagaimana sih kita mengetahui kecepatan dari reaksi itu? Oke, dalam praktikum umumnya kita menggunakan alat bantu stopwatch. Nah, stopwatch ini berguna untuk menghitung berapa lama sih waktu yang digunakan suatu zat atau suatu larutan itu bereaksi. Nah, jadi kita dapat mengetahui kecepatan dari reaksinya dari stopwatch. Oke, Bapak, ada satu pertanyaan untuk kalian, yaitu apa itu hukum laju reaksi dan bagaimana persamaan laju reaksi, dan apa sih fungsi dari hukum laju reaksi itu? Pak, hukum laju reaksi adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Nah, persamaan hukum laju reaksi ini yaitu laju reaksi sama dengan tetapan laju dikali dengan konsentrasi dari reaktan dan yang dipangkatkan dengan masing-masing ordernya. Nah, fungsi dari hukum laju reaksi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dalam laju reaksi, kemudian menganalisis reaksi kimia yang berlangsung dalam kondisi tertentu, dan juga dapat untuk mendapatkan nilai dari tetapan laju reaksi itu. Nah, hukum laju reaksi ini sangatlah penting digunakan dalam berbagai bidang sektor, seperti bidang industri, kemudian farmasi, dan juga dalam lingkungan. Oke, melanjutkan penjelasan dari Bapak tersebut tentang laju reaksi. Nah, terdapat contoh soal tentang laju reaksi, yaitu dimana diketahui reaksi A plus B menjadi C, dan diketahui juga masing-masing konsentrasinya dan kecepatan laju reaksinya. Nah, soalnya yaitu tentukan pertama order reaksi terhadap A dan B, kemudian yang kedua persamaan laju reaksi. Nah, yang pertama order reaksi terhadap A dapat kita bandingkan percobaan 1 dan 2, maka didapatlah orde atau pangkat dari reaksi tersebut yaitu sama dengan 2. Kemudian orde reaksi terhadap B yaitu dengan membandingkan percobaan 1 dan 3, maka didapatlah ordenya 0 atau pangkatnya yaitu 0. Nah, persamaan laju reaksi dimana kita ketahui bahwa persamaan laju reaksi itu V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan ordenya. Nah, laju bereaksi berarti sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkat dengan 2, yaitu 2 ini merupakan orde terhadap A. Nah, nilai K dapat kita cari dari mensubstitusikan dari salah satu nilai kecepatan laju reaksi pada tabel itu dan dimasukkan ke dalam data. Kita masukkan yang 0,04. 0,04 sama dengan K dikali 0,2 pangkat 2, maka didapatlah nilai dari K yaitu sama dengan 0,1 atau tetapan laju reaksinya yaitu 0,1. Sehingga dapatlah laju reaksi persamaan laju reaksinya yaitu 0,1 dikali dengan konsentrasi A pangkat 2. Jadi 0,1 dikali konsentrasi A pangkat ordenya yaitu 2 dengan